Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, para peserta kuliah daring bersama saya Asep Herugani. Saat ini saya berada di Saung Bujangga Manik yang letaknya adalah 100 meter sebelah barat Pondok Pesantren Suryalaya, Dusun Godebag, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Sungguh kehormatan bagi saya, Akang dan Teteh sekalian adalah bersedia bergabung dengan 5 WhatsApp group yang saya beri nama adalah Sehat Mental Yuk. Akang dan Teteh terima kasih juga atas partisipasi Akang dan Teteh dari 5 WhatsApp group tadi. Saya sudah menemukan kalau di jumlah totalnya semuanya adalah dari 5 WA group adalah ada 424 pertanyaan. Akan tetapi kalau kita kelompokkan sebenarnya adalah akan ada menjadi kurang lebih adalah sekitar 16 kelompok pertanyaan yang kalau Akang dan Teteh bersedia adalah kita bisa jumpa setiap malam. Jadi kecuali hari ini saja adalah ba'da asar, tapi nantinya adalah mulai besok kita bisa jumpa setiap malam, yaitu mulai pukul 19.30 sampai kurang lebih sekitar pukul 21. Insya Allah seluruh pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikelompokkan itu akan saya berikan jawabannya adalah, atau tepatnya adalah akan saya kirimkan jawabannya dalam bentuk voice notes di WhatsApp grup kita antara jam 19.30 sampai jam 21.00. Terima kasih. Nah, kemudian adalah WhatsApp grup kita ini adalah memang dibuat sedemikian rupa dalam rangka supaya meningkatkan kesehatan mental di antara para warga bangsa. Saya tidak bisa melakukan apa-apa saat ini kecuali adalah memang memberikan kuliah daring ini. Dan semoga upaya yang kita lakukan bersama-sama ini adalah bisa meningkatkan kesehatan mental kita, bisa meningkatkan daya imunitas kita, dan bisa meningkatkan pemaknaan kita tentang kehidupan di era-era yang dimana adalah saat ini adalah era pandemi coronavirus. Sehingga juga mudah-mudahan ini adalah membuat kita sejenak teralih dari berita-berita yang selama ini adalah, mungkin kalau kita lihat televisi corona, kita lihat medsos corona, sehingga di mana-mana adalah seakan-akan benak kita ini sendiri adalah tervirusi oleh virus pikiran berkaitan dengan corona. Akang dan Teteh, mari kita mulai kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan Anda masing-masing. Berdoa semoga diri kita, diri pasangan kita, diri keluarga kita, tetangga kita, dan masyarakat kita, dan semesta adalah dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya adalah mampu melewati keadaan ini adalah dengan cara yang efektif, cara yang tepat, dan mampu juga adalah menemani, mendampingi pasangan kita, keluarga kita, sehingga bisa melewati keadaan ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Akang dan Teteh, saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Asep Herugani, saya seorang psikolog. Saya lulus tahun 1993 dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Karir saya cukup lama hingga saat ini adalah di dalam bidang human capital. Dan selain sebagai human capital, saya juga menjadi konsultan di beberapa company, terutama di tema-tema human resources. Dan minat saya ke dalam bidang klinis membuat saya bereksplorasi terutama di dalam tema-tema psikologi budaya, tema-tema yang ada kaitannya dengan spiritual, yang ada kaitannya dengan keagamaan, sehingga
tema-tema klinis itulah yang biasanya juga saya geluti di hari-hari libur saya, terutama Sabtu dan Minggu. Dan apa yang akan saya ungkapkan atau saya uraikan di dalam kuliah daring ini adalah hasil mengaduk dari pengalaman, dari riset yang saya lakukan ketika saya bekerja di perusahaan, ketika saya menangani klien-klien di perusahaan, dan juga dari sejumlah hasil bacaan, buku, jurnal ilmiah, kemudian juga riset-riset kecil yang saya lakukan sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan nanti adalah memiliki kebermanfaatan buat saya pribadi, buat rekan-rekan sekalian. Dan saya ingin menyampaikan bahwa materi yang saya sampaikan ini adalah sifatnya adalah right to share. Jadi Anda semuanya adalah diberi hak oleh saya untuk, kalau menurut Anda materi-materi ini dipandang penting oleh seseorang atau oleh orang lain atau bisa membantu orang lain, silakan file-file MP3 ini adalah bisa Anda berikan ke orang lain, bisa Anda sampaikan ke orang lain sehingga bisa dipelajari oleh orang lain. Lalu bayarannya ke saya apa? Ya cukup Anda mendoakan saja kebaikan untuk saya, kebaikan untuk keluarga saya, kebaikan juga untuk Anda sendiri. Demikian. Rekan-rekan sekalian, menjadi pertanyaan yang paling penting adalah di dalam musim wabah seperti ini atau epidemi seperti ini, kita mencermati apalagi ketika di Indonesia sendiri yang namanya COVID-19 ini sudah ditangani oleh bukan lagi Kementerian Kesehatan tetapi ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, karena itu barangkali ada baiknya di dalam perkuliahan ini saya akan membahas paling tidak di kesempatan kali ini adalah dalam dua aspek. Yang pertama adalah saya akan menguraikan dulu kesehatan mental. Kemudian yang kedua adalah saya akan menguraikan bagaimana kemudian kita ngelihat dari psikologi kebencanaan. Nah tentunya saja kenapa ini menjadi penting supaya kita bisa memahami apa yang sedang terjadi, supaya kita juga mengerti apa yang sedang terjadi atas sejumlah fenomena-fenomena, respon-respon orang yang menurut Anda bisa jadi adalah sangat janggal, sangat aneh, tetapi kita lihat beritanya baik di televisi ataupun di media sosial. Nah karena itu semoga adalah apa yang saya sampaikan ini adalah menjadi bekal bagi kita sendiri untuk bisa mengenali apa yang sedang terjadi, untuk bisa memahami apa yang sedang terjadi. Yang berikutnya karena kita kenal dan kita paham, kita bisa bertindak yang efektif atas apa yang terjadi di sekitar kita. Semoga keinginan kita ini adalah terlaksana melalui kuliah daring bersama Asep Hairul Ghani. Ada sejumlah peserta di WhatsApp grup yang mengajukan pertanyaan tentang kesehatan mental. Apakah kesehatan mental itu sama dengan kesehatan jiwa? Apakah kesehatan mental itu sama dengan kesehatan psikis? Apakah kesehatan mental itu sama dengan kesehatan psikologi? Atau apakah juga kesehatan mental itu sama dengan kesehatan spiritual? Memang kalau kita mencermati di dalam bahasa Inggris, apalagi dalam konteks Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO, maka yang digunakan adalah istilah mental health, bukan spiritual health, dan bukan juga soul health. Tetapi di dalam bahasa Indonesia memang kata mental ini seringkali saling bertukar dengan istilah jiwa, dengan istilah psikis, dengan istilah psikologis. Nah karena itu adalah saya akan mencoba menguraikannya tentang apa itu kesehatan mental. Kalau kita bicara tentang definisi terkini dari WHO, maka sebenarnya seperti yang Anda lihat, kalau misalnya Anda lihat di WhatsApp group dan ada ikon WhatsApp group, maka di dalam ikon WhatsApp group kita, Anda bisa melihat di situ ada 4 ciri atau 4 indikator
dari seseorang yang mengalami atau yang sehat mental. Indikator yang pertama di situ adalah seseorang dinyatakan sehat mental apabila potensi dirinya direalisasikan. Indikator yang kedua adalah bila ia mampu bekerja produktif dan berkah. Sebenarnya kata berkah ini adalah dalam konteks Inggrisnya itu adalah fruitfully. Fruitfully itu kan artinya berbuah. Nah, dalam bahasa Arab sesuatu yang ada kata yang sama barangkali atau bahkan melampaui dari kata fruitfully itu adalah kata berkah. Dalam bahasa Arab kata berkah itu adalah pengertiannya adalah pertama adalah bertambah, kedua berkembang, ketiga berbuah. Kemudian ciri yang ketiga adalah tangguh terhadap tekanan, dan ciri yang keempat adalah mampu memberikan kontribusi kepada sekitar. Nah, Akang dan Teteh, saya akan menguraikan satu persatu dari 4 indikator dari kesehatan mental ini. Sehingga barangkali bagi yang bertanya, saya ini sebenarnya sehat mental nggak sih saat ini? Mari kita urai satu demi satu indikator-indikator kesehatan mental menurut WHO. Tetap bergabung dengan Kuring Kuliah Daring bersama Asep Hairul Ghani. Akang dan Teteh, mari kita cermati adalah indikator yang pertama dari kesehatan mental menurut WHO, yaitu adalah potensi diri direalisasikan. Nah, ini tentunya saja kalau misalnya kita berangkat dari indikator ini mungkin adalah upaya yang relatif tidak mudah. Karena berarti adalah kita perlu bereksplorasi tentang potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Bagaimana supaya potensi itu mampu yang namanya poten berarti kan ada di dalam diri yang tadinya adalah bisa jadi laten, tidak terlihat, tidak teramati. Tetapi barangkali dalam hal ini adalah kita perlu merangsangnya, kita perlu memunculkannya sehingga dia muncul keluar. Dan ketika muncul keluar adalah bagaimana dia adalah bisa menjadi sebuah aktivitas yang tentunya saja adalah memiliki kebermanfaatan. Nah, sehingga barangkali kalau kita ditanya apakah potensi saya ini sudah terrealisasikan atau belum? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu adalah hanya bisa dijawab apabila kita mau mengeksplorasi. Misalnya, apakah saya sebenarnya mempunyai potensi-potensi misalnya dalam bidang artistik saja? Tidak. Mau tidak mau berarti kan saya harus mengeksplorasi. Apakah saya misalnya mempunyai potensi-potensi dalam bidang keteknikan atau tidak? Apakah saya misalnya mempunyai potensi-potensi dalam bidang yang ada kaitannya misalnya dengan pertanian, peternakan? Mau tidak mau adalah cara mengetahuinya adalah Anda dengan mengeksplorasinya. Nah, saat ini ketika semua orang berada di dalam rumah, semua orang kemudian dalam tanda petik seakan-akan dipaksa berada di rumah, stay at home, cicing di imah, ngajedog di imah begitu. Maka sejumlah orang yang tadinya adalah tidak pernah menjadi guru dipaksa oleh keadaan karena anak-anaknya merengek-rengek bertanya-tanya, dipaksa seseorang itu adalah untuk menampilkan apakah dia sendiri bisa nggak menjadi guru bagi anaknya, menjawab pertanyaan-pertanyaan anaknya, mempunyai kesabaran terhadap anaknya. Jadi kalau kita lihat di dalam keadaan saat ini, banyak potensi-potensi di dalam diri kita sebenarnya adalah sedang tereksplorasi tanpa sengaja oleh keadaan-keadaan yang mencekam ini. Bagi orang yang barangkali adalah menganggap bahwa peristiwa-peristiwa berkaitan dengan COVID-19 ini adalah sebagai mencekam. Nah, sehingga kita bisa ngelihat nih, sejumlah ibu yang tadinya adalah masak biasanya dilakukan oleh pembantu rumah tangga. Tadinya dia menganggap bahwa saya nggak bisa masak. Tapi dalam keadaan sekarang adalah dipaksa oleh keadaan karena pembantunya pulang kampung. Maka mau tidak mau adalah potensi masaknya itu sendiri dipaksa gitu untuk muncul menjadi kompetensi. Jadi saya banyak menemukan ada sejumlah orang-orang yang tadi awalnya ngeluh, lalu saya bilang tenang aja, kalau misalnya Anda melakukan hal yang sama adalah berulang-ulang yang Anda keluhkan tadi, ujung-ujungnya juga adalah akan menjadi bagian dari kompetensi Anda. Sebagian orang yang tadinya adalah tidak sempat karena dia berangkat
kerja adalah pukul 4.30 dari daerah Cikarang, kerjanya di Jakarta. Pulang datang ke rumah adalah sudah sekitar jam 8 malam. Dia tidak sempat bagaimana dia menemani anaknya bangun, bagaimana dia kemudian memakaikan pakaian anaknya. Dia tadinya menganggap bahwa itu pekerjaan yang sangat sulit bagi dia. Saya tidak punya potensi untuk itu. Tetapi keadaan-keadaan yang memaksa seperti ini adalah membuat sebagian potensi-potensi yang tadinya laten itu adalah dipaksa untuk muncul menjadi kompetensi. Jadi kalau kita lihat dari sudut itu, maka terlepas bahwa sejumlah orang mengalami tekanan, tetapi keadaan ketika dipaksa kita berada di dalam rumah sudah beberapa hari ini, banyak potensi-potensi yang tadinya adalah tidak kita sadari, kemudian kita sadari walaupun dalam keadaan terpaksa. Tetapi sejumlah orang kemudian menyadari bahwa ketika itu dilatih serius menjadi sebuah kompetensi. Nah, jadi kalau kita lihat dari ciri yang pertama dari indikator ini, indikator pertama dari kesehatan mental ini adalah potensi diri direalisasikan. Akang dan Teteh, selamat bereksplorasi tentang potensi-potensi diri Anda saat Anda stay at home, work from home, dan tetaplah bergabung bersama Kuring, kuliah daring bersama Asep Hairul Ghani. Akang dan Teteh, di dalam segmen kelima ini, kita akan mengurai tentang indikator kedua dari kesehatan mental menurut WHO. Di sini adalah mampu bekerja produktif dan mampu tidak hanya sekedar produktif tapi juga berkah. Dalam bahasa Inggrisnya fruitfully. Nah, sekarang tinggal kita tanya saja, ketika Anda work at home ini atau work from home ini, apakah pekerjaan-pekerjaan Anda, kalau misalnya Anda orang-orang pekerja, itu sama produktifnya atau tidak? Atau terjadi penurunan produktivitas Anda ketika Anda berada di dalam rumah? Nah, bagi orang-orang yang memang udah biasa bekerja dari rumah seperti saya, justru pertanyaannya sama nih. Apakah gara-gara misalnya, toh dari dulu juga sayalah yang memaksakan diri, saya tinggal di rumah, saya bekerja dari rumah. Hanya beberapa hari saja saya keluar dari rumah. Nah, tapi ketika di dalam rumah saya sebenarnya banyak yang saya kerjakan. Banyak yang saya kerjakan, misalnya membuat naskah, menyiapkan bahan-bahan training, menyiapkan misalnya saja workbook, menyiapkan bahan ajar dan segala macam. Nah, apakah saat ini, kalau pertanyaan ke saya kepada diri saya sendiri, apakah saya dengan adanya kebijakan dari pemerintah, khususnya adalah pemerintah, saya ini berada di daerah yang dekat ini di perbatasan antara Ciamis, Tasik dan Garut ini, dan tiga daerah ini kebetulan menerapkan, dalam tanda petik mereka mengatakan adalah karantina lokal begitu. Apakah saya lebih produktif atau tidak? Nah, jadi pertanyaannya kepada Anda adalah, Anda dinyatakan sehat mental kalau misalnya ketika Anda di dalam rumah yang tadinya di luar rumah, Anda tetap produktif, bahkan lebih produktif. Jadi kalau misalnya terjadi penurunan produktivitas Anda, bahkan terjadi Anda tidak bisa melakukan pekerjaan Anda, bahkan Anda tidak tahu bagaimana mengalihkan cara kerja Anda, boleh jadi di dalam indikator ini kita perlu berlatih. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda sehat mental? Kalau menggunakan ciri yang kedua atau indikator yang kedua ini, tanyakan kepada diri Anda sendiri. Apakah saya bekerja sama semangatnya ketika di dalam rumah ataupun di luar rumah? Apakah saya bekerja sama giatnya ketika di dalam rumah atau di luar rumah? Apakah hasil kerja, persatuan kerja tertentu sama produktifnya antara di rumah dan di luar rumah? Semoga keadaan yang memaksa ini, walaupun terjadi penurunan, tetapi membuat kita tetap bersemangat, tetap produktif, tetap membuat Anda mampu adalah berkah apapun karya yang Anda kerjakan dari rumah. Akang dan Teteh tetap bergabung dengan Kuring, kuliah daring bersama Asep Hairul Ghani.
Akang dan Teteh, peserta kuring kuliah daring bersama Seperugani. Kita lanjutkan dengan indikator ketiga dari kesehatan mental menurut WHO, yaitu tangguh terhadap tekanan. Bahasa lainnya adalah, kalau bahasanya Bang Roma Irama itu adalah tangguh terhadap stres. Nah, mungkin kita bisa cermati saja, sebenarnya sih rumus sederhana. Kalau kita mau hidup ini tidak stres, ada dua caranya. Anda kalau misalnya saja mau mencari orang yang tidak stres, sederhana saja. Anda datanglah ke taman pemakaman umum, di sana pasti sudah tidak ada stres, sudah tidak ada tekanan-tekanan lagi. Tetapi ada cara yang kedua yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup, adalah selama kompetensi kita melampaui tuntutan-tuntutan kehidupan, maka dijamin kita mempunyai kesiapan diri dan hidup nyaman-nyaman saja. Nah, problemnya adalah apakah kita mempunyai pengetahuan, keterampilan, keahlian, kemahiran yang melampaui dari tuntutan-tuntutan yang datang kepada kita. Sebagai contoh, misalnya saat ini tuh banyak orang yang stres nih. Ya, apalagi misalnya dengan adanya work from home, school from home. Nah, itu banyak yang tadinya ibu-ibu yang bekerja, misalnya saja dia mempunyai dua tekanan tuh pada saat yang sama. Pekerjaan dari kantor harus selesai, tapi pada saat yang sama dia dipaksa menjadi guru bagi anak-anaknya. Nah, sementara para guru dari sekolah itu mengirimkan tugas-tugas yang bisa jadi juga bagi dia sendiri. Waduh, ini waktu saya zaman sekolah pada waktu SD, ini pelajaran waktu saya SMP ini susah juga. Sejumlah orang tua yang saya amati di sekitar rumah saya banyak mengeluh seperti itu. Artinya adalah mereka mengatakan lebih baik saya macul 1 hektar sawah di Kang Asep, ketimbang saya ditanya-tanya oleh anak-anak saya berkaitan dengan tugas-tugas sekolah. Nah, dengan demikian bisa kita artikan bahwa berarti pada waktu terjadi work from home, school from home, si para orang tua ini tentunya saja berarti dia tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan, keahlian untuk membantu anak-anaknya belajar. Apalagi ini nyaris boleh dikatakan seakan-akan dipaksa oleh keadaan untuk menggantikan sebagian dari peran-peran guru di sekolah. Nah, belum lagi di daerah saya kebanyakannya para petani. Ya, para petani kemudian tiba-tiba saja anak-anaknya itu adalah merengek-rengek karena tugasnya banyak dikirimkan melalui jaringan dan mereka harus punya handphone. Nah, banyak orang-orang tua juga yang menjadi tertekan juga gitu. Jangankan untuk beli handphone atau beli pulsa gitu, untuk beli beras saja mereka sudah sulit. Nah, sehingga boleh dikatakan sangat wajar kalau yang saya amati saat ini adalah dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang kemudian juga kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, terutama Kemendiknas dan Kemenag berkaitan dengan pendidikan, bahwa mereka para siswanya sekolah dari rumah, ya, mahasiswa sekolah dari rumah. Nah, itu problemnya macam-macam itu. Banyak keterampilan-keterampilan yang tidak dimiliki, baik oleh siswanya tidak dimiliki, baik oleh orang tuanya. Misalnya saja ada teman yang menggunakan, misalnya saja ngajar menggunakan Google Classroom. Itu para mahasiswanya Google Classroom-nya nggak pernah akrab. Ada orang yang menggunakan Zoom. Nah, siswa-siswanya juga nggak pernah tahu Zoom itu kayak gimana, bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, jadi boleh dikatakan banyak perilaku-perilaku baru yang perlu segera dimiliki. Ya, sementara waktu untuk belajar untuk perilaku baru itu adalah sedemikian singkat, bahkan nyaris tidak ada. Nah, ini saja menjadi tekanan-tekanan yang dialami oleh sejumlah orang. Nah, dengan kata lain, kalau kita ingin merasa tangguh dalam tekanan menggunakan indikator nomor 3 dari WHO ini, berarti adalah bagaimana kita membekali diri sehingga terhadap tantangan-tantangan yang ada saat ini, peran-peran yang baru muncul saat ini bisa kita atasi.
Tidak mudah, saya tahu. Tetapi semua orang saat ini adalah mengalami tekanan-tekanan yang sama. Semua orang saat ini mengalami adalah kalau misalnya kita bikin skor stres, mungkin ada peningkatan 2 kali skor stres dari keadaan sebelumnya. Tetapi problemnya Anda tidak sendirian. Semua orang ngalamin begitu. Nah, karena semua orang ngalamin begitu, berarti ini adalah reaksi-reaksi normal saja sebenarnya. Yang abnormalnya adalah bukan Anda. Yang abnormalnya adalah keadaan saat ini, pandemi coronavirus disease 19. Nah, berarti apa yang bisa kita pelajari supaya kita sehat mental menggunakan indikator yang ketiga dari WHO ini adalah pastikan kita mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang melampaui dari potensi-potensi tuntutan-tuntutan kehidupan. Sederhananya adalah kalau misalnya kita tahu bahwa kita akan menikah, maka berarti keterampilan-keterampilan yang diperlukan pada waktu sudah menikah harus sudah dimiliki sebelum menikah. Katakanlah kalau sudah menikah misalnya saja adalah diperlukan adalah misalnya melayani keluarga mertua, maka berarti mulai dari sekarang berlatih bagaimana memberikan pelayanan terhadap orang tua sendiri, terhadap orang tua yang berbeda. Kalau misalnya adalah setelah nikah akan ketemu dengan konflik, berarti sebelum menikah kita harus terbiasa bagaimana kita nyaman dengan konflik. Intinya adalah supaya Anda tangguh terhadap tekanan-tekanan yang ada, pelajari tantangan-tantangan kehidupan Anda, dan walaupun pelan-pelan pelajari keterampilan-keterampilan, keahlian-keahlian yang diperlukan untuk itu. Terlepas apapun, ketika kita berada di rumah saat ini dan dipaksa berada di rumah saat ini, dan oleh sejumlah orang yang tidak terbiasa berada di rumah saat ini adalah saat yang tepat untuk bertanya-tanya kepada diri sendiri. Dalam hal apa saya tidak memiliki kompetensi yang memadai? Dalam hal apa yang saya sekarang udah ambrol? Nah, segera temukan itu dan segera cari orang-orang yang bisa mengajarkan Anda untuk itu. Cari segera aliansi. Cari segera mentor yang bisa membimbing Anda supaya Anda mahir dalam kompetensi tertentu. Akang dan Teteh tetap bergabung dengan Kuring Kuliah Daring bersama Asep Hairul Ghani. Akang dan Teteh peserta Kuring Kuliah Daring bersama Asep Hairul Ghani. Kita lanjutkan dengan indikator keempat kesehatan mental menurut WHO, yaitu adalah mampu berkontribusi. Nah, berkontribusi itu artinya adalah berarti kita mampu berbagi, sederhananya saja. Kita mampu berbagi, kalau misalnya saja kita punya pengetahuan, berbagi lewat pengetahuan, punya keterampilan, berbagi keterampilan, punya keahlian, berbagi keahlian, punya materi, berbagi dengan materi, ya punya pengaruh, berbagi pengaruh. Apapun yang Anda miliki, Anda berbagi. Nah, jadi pertanyaannya adalah seseorang dinyatakan sehat mental kalau dia mampu berbagi, mampu memberikan kontribusi. Yang pertama tentunya saja untuk dirinya dulu. Yang kedua tentunya saja kalau dia sudah punya pasangan adalah untuk pasangannya. Yang ketiga kalau dia sudah punya anak dan anggota keluarga berarti untuk anak dan anggota keluarganya. Yang keempat berarti adalah untuk tetangganya. Yang kelima berarti adalah untuk masyarakat sekitarnya. Nah, dalam bahasa Sunda sebenarnya adalah konsep kontribusi itu adalah berarti dari yang terdalam adalah kepada kaawak sakujur, jadi kepada badan sendiri. Yang kedua ke batur sakasur, kepada pasangan kita. Yang ketiga ke batur sadapur, ke orang-orang yang berada di dalam satu rumah dengan kita. Yang keempat batur sasumur, ke tetangga-tetangga terdekat kita. Yang kelima adalah batur salemur, ke masyarakat kita. Nah, sederhananya, yuk mari pikirkan dan tanyakan kontribusi apa meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, meskipun dengan keterbatasan kita ada larangan-larangan di beberapa tempat untuk berlama-lama di dalam rumah,
untuk sesedikit mungkin kita keluar rumah, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan. Saya bahagia bahwa masyarakat kita, masyarakat Indonesia adalah sedemikian gotong royong. Ketika tidak ada alat-alat kesehatan sedemikian mahal, ternyata muncul kreativitas di masyarakat kita. Mereka ada yang mengumpulkan uang, mengumpulkan donasi. Kemudian ada yang mampu membuat bahkan sejumlah orang, kemudian para penjahit adalah kemudian berbagi dengan keterampilannya. Ada orang yang mengumpulkan donasi, para penjahit dia tidak mau dibayar, dia ingin memberikannya dalam bentuk tenaga, kemudian membuatkan sejumlah alat-alat kesehatan. Itu adalah bentuk kontribusi. Nah, sehingga orang yang mampu memberikan kontribusi adalah ciri dari orang yang sehat mental. Jadi menunjukkan bahwa orang yang sehat mental itu ya tidak untuk sendirian, tidak untuk dirinya sendiri. Dia tidak lahir dari batu, dia lahir dan dipengaruhi dan dibesarkan oleh masyarakat sekitar. Karena itu apa yang dia peroleh dari masyarakat sekitar, dia kembalikan ke masyarakat sekitar. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apakah Anda sehat mental? Di dalam ciri yang keempat ini, tanyakan, kontribusi apa yang Anda buat di hari ini? Akang dan Teteh tetap bergabung dengan Kuring Kuliah Daring bersama Asep Hairul Ghani. Akang dan Teteh, peserta Kuring Kuliah Daring bersama Asep Hairul Ghani. Jadi kalau kita cermati adalah indikator 4 indikator dari WHO tadi, berarti ada 4 indikator kesehatan mental. Yang pertama adalah Anda mampu merealisasikan potensi-potensi diri Anda. Yang kedua adalah Anda mampu bekerja produktif dan berkah. Yang ketiga, Anda tangguh terhadap tekanan-tekanan. Yang keempat adalah Anda mampu berkontribusi. Nah, tentunya saja kalau kita cermati dari 4 ciri-ciri itu, mungkin ada ciri yang satu, kalau kita membuat sebuah spektrum begitu ya, dari kiri ke kanan, ada yang ciri-ciri yang tertentu yang sudah melampaui di tengah begitu. Ada ciri lain barangkali masih di sebelah kiri, ada ciri lain yang ya udah menggeser hampir ke kanan. Nah, sehingga saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang kesehatan mental, tentunya saja berada di dalam kontinum seperti itu. Kalau bagi teman-teman yang muslim, mungkin Anda pernah tahu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa keimanan seseorang pun ya ada naik turunnya. Kalau saya menggunakan kalimat yang digunakan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram, ada mulur mungkretnya. Nah, jadi demikian juga kesehatan mental. Nah, sehingga mari kita cermati 4 ciri-ciri kesehatan mental ini. Mari kita pastikan bahwa kita setiap hari adalah menggeser kondisi kesehatan mental kita menuju ke sebelah kanan. Sehingga bagaimana setiap hari kita menyadari bahwa jangan-jangan ada potensi yang ada di dalam diri yang sebenarnya belum terungkap. Mari setiap hari kita berefleksi, jangan-jangan kerja saya di hari ini adalah tidak produktif. Masih sama saja, saya cuma melakukan pekerjaan yang sama, yang beda adalah jumlah tahunnya saja. Yang ketiga, mari kita berefleksi kepada diri kita, apakah pengetahuan kita, keterampilan kita, keahlian kita sudah melampaui dari peluangnya hadirnya tuntutan-tuntutan dari kehidupan terhadap kita. Dan yang keempat, apakah kita siap berkontribusi? Akang dan Teteh, semoga kita semuanya adalah mampu menjadi orang yang menggerakkan sehat mental kita, kondisi kesehatan mental kita ke sebelah kanan. Sehingga upaya kita adalah setiap hari adalah dengan sadar diri bahwa kita menuju kesehatan mental yang baik. Akang dan Teteh, tetaplah bergabung di Kuring Kuliah Daring bersama Asep Hairul Ghani.